Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Puteri Yeska Hadian dengan NIM 11930300087. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait pertemuan ke-9 sampai dengan 15 mata kuliah Hukum Konstitusi guna menyelesaikan ujian akhir semester. Materi ke-9 adalah mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat 3 hal yang menyebabkan faktor-faktor daya ikat terhadap konstitusi, yakni yang pertama hukum. Menurut Kacewer, semakin tinggi tingkat ketaatan pada hukum, maka semakin tinggi daya ikat pada konstitusi. Yang kedua politik. Yang ketiga adalah moral atau kesadaran pada masyarakat. Materi ke-10 yakni mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara kepentingan konstitusi. Dasar berdirinya negara dan tujuannya. Acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, memuat hak warga negara. Konstitusionalisme, menurut Ramlan Subakti, adalah penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara, atau negara yang menganut sistem hukum. Menurut Kacewer adalah instrumen hukum yang berperan dalam pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintah. Materi yang ke-11 adalah konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Konstitusi Madinah yang sering disebut oleh para ahli dengan Piagam Madinah atau terdapat beberapa muatan, yakni kesepakatan yang artinya heterogenitas, persamaan yang artinya kesamaan dan hak dan kewajiban, keadilan yang artinya memperoleh diperlakukan adil dari negara dan pemerintah. Materi yang ke-12 yakni mengenai konstitusi di Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Sejarah singkatnya yakni sebagai berikut. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 disebut dengan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 disebut dengan Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 disebut dengan UUDS 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. 19 Oktober 99 sampai dengan 18 Agustus 2000 perubahan 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. 18 Agustus 2000 sampai dengan 9 November 2001 perubahan yang kedua. 9 November 2001 sampai dengan 10 Agustus 2002 disebut dengan perubahan ketiga. 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang perubahan keempat. Materi yang ke-13 adalah mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan 1 yaitu Sidang Umum MPR tahun 1999 disahkan 19 Oktober 1999 sebanyak 9 pasal. Perubahan yang kedua yakni Sidang Tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan mengubah dan menambah beberapa pasal. Perubahan yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001 yakni sebanyak 23 pasal. Perubahan yang keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 dengan perubahan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Materi yang ke-14 mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Pra kemerdekaan, yakni pada masa penjajahan Belanda. Indonesia sebagai anak dari Belanda atau Hindia Belanda dengan undang-undang kerajaan Belanda dan Indiestaatgeling sistem ketatanegaraannya. Eksekutifnya yaitu Gubernur Jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh Badan Penasihat. Kehakiman, terdapat Mahkamah Kehakiman. Keuangan dilakukan oleh Algemene Rekenkammer. Pada saat zaman penjajahan Jepang, sebagai penguasa, pendudukan dan selanjutnya sebagai yang memberikan janji kemerdekaan dengan membuat BPUPKI dan PPKI.
Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Pembagian 3 wilayah besar, diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan selainnya, guna melancarkan aksi penjajahan. Pasca kemerdekaan, terdapat 3 unsur proklamasi, yakni kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Norma pertama dari tata hukum Indonesia adalah proklamasi sebagai menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta, pembentukan departemen oleh Presiden, pengangkatan anggota KNIP, pembentukan provinsi oleh PPKI. Undang-Undang Dasar 1945, Konstituris, UUD 1950, Orde Lama dan Orde Baru. Pada era reformasi, setelah diamandemen pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, terdapat perubahan-perubahan, diantaranya bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, bentuk pemerintahan adalah republik, MPR bukan lembaga tertinggi lagi, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kabinet atau menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, kekuasaan legislatif lebih dominan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Materi yang ke-15 yakni mengenai HAM. Pengertian HAM secara etimologi dalam bahasa Prancis yaitu droit de homme, dalam bahasa Inggris yaitu human rights, dalam bahasa Belanda yaitu mensenrechten. HAM sendiri berarti hak-hak dasar yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut John Locke, terdapat 2 hak, yaitu hak hidup atau hak kemerdekaan dan hak milik. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam The Universal Declaration of Human Rights, HAM itu yang menyangkut hak-hak politik dan yuridis, yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.